sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya mau bahas nih, ternyata Ratu Adil itu punya banyak temen. Ada teman-teman yang golongannya itu orang sukses, ada juga teman-teman yang golongannya itu orang gagal. Jadi teman Ratu Adil itu ada yang gagal, ada yang sukses. Dan kali ini saya mau bahas mengenai karakteristik dan ciri-ciri orang gagal maupun ciri-ciri orang sukses. Sebelum lanjut ke dalam video, jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai orang yang gagal. Jadi Ratu Adil itu punya banyak teman orang gagal. Adapun ciri-ciri dari orang gagal itu sendiri, yang pertama, orang gagal selalu beranggapan tahu segalanya. Jadi orang gagal itu sok tahu. Jadi orang gagal itu sok tahu orangnya. Jadi dia beranggapan kalau dia sudah tahu semuanya. Padahal kenyataannya itu zero. Kenyataannya nol. Jadi orang gagal itu selalu beranggapan dia tahu segalanya, sok tahu, tapi faktanya itu zero. Lalu yang kedua, orang yang gagal itu seringkali menyimpan dendam. Dendam di dalam kegagalan dia. Contoh, dia gagal melamar kerja gara-gara si A. Dia dendam dengan si A karena apa? Gagal melamar kerja gara-gara dia gitu. Jadi orangnya itu orangnya pendendam, suka menyimpan dendam. Dan hal-hal tersebut itu tidak baik. Tidak baik bagi diri kita, bagi jiwa sama ruh kita, dan juga bagi tubuh kita, dan juga bagi orang lain. Lalu ciri-ciri yang ketiga, orang yang gagal itu suka membicarakan orang lain, suka ngerasani. Kalau di tempat saya ya, suka ngerasani, suka membicarakan orang lain, seakan-akan dia udah yang paling benar sendiri. Dia bicarain orang lain tuh, dia suzon cerita-cerita mengenai orang lain. Itu orang-orang yang kehidupannya gagal. Lalu yang keempat, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Dia tuh gak mau disalahkan, tapi menyalahkan orang lain gitu. Seakan-akan dia yang paling benar, orang lain yang harus disalahkan gitu. Lalu yang kelima, meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain. Orang gagal itu biasanya kalau dia ingin berhasil, dia sering kali menjatuhkan orang lain demi keberhasilan dia. Jadi orang gagal itu orangnya tega banget gitu ya. Dia berusaha menjatuhkan orang lain supaya dirinya itu berhasil dan sukses. Dan hal itu sama saja kita melukai orang lain untuk kita sendiri sukses gitu. Dan hal itu gak baik gitu. Lalu selanjutnya, dia tuh suka memberikan kritikan, suka mengkritik orang lain tanpa memberikan solusi dan suka menyudutkan. Udah suka ngeritik, gak ngasih solusi, gak ngasih masukan, cuma ngeritik terus nyindir terus gitu. Ditambah lagi menyudutkan, memojokkan. Wah, itu gak enak rasanya. Orang gagal itu seperti itu. Dia itu busuk, tahu gak? Dia tuh orangnya yang busuk. Lalu ada pula ciri-ciri orang sukses. Kalau tadi ciri-ciri orang gagal ya, ini ciri-ciri orang sukses. Orang sukses memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, terus belajar hal baru.
Orang sukses itu suka belajar hal-hal yang baru. Orang sukses itu suka belajar dengan hal-hal baru. Karena dengan dia belajar hal baru, dia akan bertambah wawasan, bertambah pengalaman. Lalu yang kedua, orang sukses itu mampu memaafkan. Orang sukses itu mampu memaafkan. Karena apa? Dia tahu, wah saya udah sukses. Ternyata dia dulu yang mau menjatuhkan saya dan pernah menjatuhkan saya. Dia gagal. Dia gagal, kasihan banget ya guys. Ya udahlah, aku maafin. Kamu gagal, ya udah gagal aja. Biar aku yang sukses gitu ya. Tuh, jadi orang sukses itu mau memaafkan gitu. Dan orang sukses yang ketiga, orang sukses itu suka membicarakan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Gak suka membicarakan orang lain yang gak penting. Orang sukses itu fokus pada hidupnya sendiri. Orang sukses itu fokus pada kehidupannya sendiri. Gak suka suzon, gak suka membicarakan orang lain. Dia lebih suka membicarakan mengenai ide-ide dan gagasan baru. Dan orang sukses itu biasanya menyadari segala bentuk kegagalan itu dari dirinya sendiri. Contoh, oh ada orang yang gagal karena dia suka memfitnah orang, akhirnya dia gagal. Dia harus sadar nih, kegagalan itu bukan dari orang lain, tetapi kegagalan itu dari dirinya sendiri. Ngapain kamu fitnah orang lain? Ngapain kamu lukai orang lain? Ngapain kamu menuduh orang lain? Akhirnya toh kamu yang kena imbas. Lalu orang yang sukses itu suka kerja tim. Jadi orang sukses itu bersama-sama meraih kemenangan, saling membantu dengan orang lain, nggak menjatuhkan. Kalau orang gagal tadi itu menjatuhkan, sedangkan orang sukses itu saling membantu dengan orang lain, sama-sama meraih kesuksesan. Wah, temenku, dia ingin sukses bagian akuntansi. Wah, yang satu ingin sukses nih di bagian notaris. Wah, satunya lagi dia ingin sukses nih di bagian manajemen gitu ya. Ada yang satunya lagi, dia ingin sukses di bagian kedokteran gitu. Sedangkan saya ingin sukses di bagian sosial media dan juga tempat kerja saya. Wah, kita saling membantu nih, kita kerjasama supaya kompak nih. Gimana caranya sih biar semuanya sama-sama sukses gitu. Tuh orang sukses. Lalu selanjutnya yang terakhir ya, orang sukses kalau dia tuh memberikan kritikan kepada orang lain, dia akan memberikan solusi yang logis. Solusinya tuh logis, masuk logika ya, atas setiap problematika, atas setiap masalah yang terhadapi. Itulah keasahan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.